Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Dukantikasari dari kelas 3D D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai tugas mandiri mata kuliah etika profesi. Berikut merupakan pemaparannya. Judulnya merupakan resume etika profesi yang bersumber dari channel YouTube RTH TV dengan narasumber Dr. Aisyah Dahlan. Mengenai mengenal watak manusia part 1 dan 2. Dr. Aisyah Dahlan menyatakan bahwa setiap orang itu unik, layaknya beraneka ragam bebatuan. Jenisnya tetap sama, tetapi yang bisa diubah hanyalah bentuknya. Seperti layaknya watak manusia, tidak bisa diubah, tetapi bisa diperbaiki atau diperbagus. Watak itu sendiri berasal dari genetik atau turunan, dari kromosom XY dari seorang laki-laki dan kromosom XX dari seorang perempuan. Di dalam kromosom ini terdapat kromatin, dan di dalam kromatin ini terdapat gen yang membawa pesan atau informasi termasuk penyakit bawaan dan juga watak manusia. Berikut merupakan gambar bagian otak manusia. Otak manusia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu otak bagian kanan dan juga otak bagian kiri. Di tiap belahan otak besar terdapat 4 lobus. Yang terdapat watak manusia adalah lobus parietalis yang berwarna biru. Di dalamnya terdapat kekuatan dan juga kelemahan. Mengapa kita harus memahami watak diri sendiri? Berikut merupakan manfaatnya. Yang pertama, kita menjadi tahu dari apa kita dibuat. Tahu siapa diri kita sesungguhnya, tahu mengapa kita bereaksi seperti yang kita lakukan, tahu kekuatan dan bagaimana cara meningkatkannya, tahu kelemahan kita dan bagaimana cara mengatasinya, tahu cara menyesuaikan diri dengan mitra kerja dalam perusahaan, maupun dalam bersosialisasi di lingkungan. Berikut merupakan penelitian tentang watak manusia. Yang pertama, terdapat Hippocrates pada tahun 300 sebelum Masehi. Dia mengembangkan teori tentang ciri-ciri temperamen turunan. Yang kedua, terdapat Galen pada tahun 149 sesudah Masehi. Beliau merupakan fisiologi Romawi yang mengusulkan teori kepribadian yang dipengaruhi oleh tingkatan cairan tubuh. Kedua tokoh tersebut juga memaparkan jika manusia yang berdarah banyak, maka dia adalah orang yang gembira. Jika empedu kuningnya yang banyak, berarti dia adalah orang yang senang mengatur. Dan jika empedu merahnya yang banyak, berarti dia adalah orang yang senang semua hal bisa berjalan sempurna. Dan jika lendirnya banyak, berarti dia adalah orang yang damai. Pada abad ke-18 ditemukan bahwasannya watak merupakan turunan atau sifatnya adalah genetik. Kemudian juga terdapat hasil penelitian dari Florence Littauer. Beliau menyatakan cara mendeteksi watak dan juga ada tipe kepribadian manusia atau watak manusia terbagi menjadi 4, yaitu sanguinis, koleris, flegmatis, dan juga melankolis. Adapun cara mendeteksi watak dapat dilakukan dengan foto aura yang pada literatur menyatakan bahwa akurasinya bisa mencapai 90%. Bisa menggunakan form yang biasa digunakan oleh psikolog. Selanjutnya, terdapat perumpamaan peran yang dapat mengindikasikan watak dari manusia. Terdapat peran artis, sutradara, penonton, dan juga penulis skenario. Seorang artis merupakan seorang pembicara dengan hasrat gembira, dan dengan sisi positifnya adalah spontan dan memiliki berbagai macam ide. Kekurangannya tidak bisa detail dan bisa terkesan berantakan. Jika sutradara, keterkaitannya dengan pelaku yang memiliki hasrat mengatur, bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan namun terkesan buru-buru. Kemudian terdapat penonton yang berkaitan dengan pengamat, dengan hasratnya damai. Kelebihan dari tipe ini adalah cinta damai, menghindari keributan, kekacauan, bahkan pertengkaran. Kelemahannya adalah suka menunda pekerjaan. Selanjutnya adalah penulis skenario yang berkaitan dengan tipe pemikir. Hasratnya sempurna. Positifnya adalah seseorang yang detail-oriented, rapi,
namun lama mengambil keputusan karena memiliki berbagai macam pertimbangan. Berikut merupakan 4 jenis watak yang berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin, yang mana sanguinis atau yang bersikap ceria, yaitu Ali bin Abi Thalib. Koleris yang sifatnya tegas dikaitkan dengan Umar bin Khattab, melankolis yang sifatnya pemalu, dan juga detail dikaitkan dengan Utsman bin Affan, dan plekmatis atau yang sifatnya cinta damai dikaitkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya terdapat dalil yang mengatakan bahwasanya, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Hal ini menunjukkan bahwa watak manusia itu memang beraneka macam dan tidak bisa dipaksakan satu dan lainnya. Watak merupakan pemberian kodrati, suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watak merupakan suatu bawaan yang bisa diperbagus atau diperbaiki, sebagaimana perangai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Semua pembelajaran tersebut masuk di lobus otak bagian depan, yaitu lobus frontalis. Meskipun setiap manusia memiliki watak yang berada di lobus parietalis atau lobus di belakangnya, namun segala bentuk tindakan atau perangai Rasulullah yang disebut sebagai uswatun hasanah akan selalu menempel pada lobus otak bagian depan atau lobus frontalis. Berikutnya merupakan tipe-tipe sanguinis, koleris, plekmatik, dan melankolis. Untuk tipe sanguinis, ini merupakan tipe yang ceria. Jika memiliki pertanyaan, dia akan menyatakan atau menanyakan mengenai siapa. Untuk koleris, menanyakan mengenai apa dan berapa. Untuk plekmatis, menanyakan bagaimana, dan untuk melankolis, menanyakan mengapa dan kenapa. Contohnya, ketika akan mengunjungi acara keluarga, tipe sanguinis akan menanyakan siapa saja yang akan datang, dan juga tipe koleris akan menanyakan apa tujuan datang ke acara tersebut, ataupun berapa yang akan datang, dan untuk tipe plekmatis akan menanyakan bagaimana cara kita datang ke tempat tersebut, dan untuk melankolis, menanyakan mengapa kita perlu datang ke acara tersebut. Berikutnya, keterkaitan tentang introvert dan ekstrovert. Introvert dan ekstrovert sendiri merupakan gaya dialog, di mana ekstrovert ini memiliki kesenangan saat dipuji. Jika mau memberikan nasihat kepada tipe ini, maka perlu dipuji terlebih dahulu. Contohnya, pada tipe ini terdapat tipe sanguinis dan juga tipe koleris. Sanguinis yang suka dipuji terkait dengan kecantikan, ketampanan, ataupun tampilannya, dan tipe koleris yang suka dipuji terkait hasil dari karyanya. Sedangkan untuk tipe introvert, tidak suka dipuji atau senang dipuji tetapi seolah-olah tidak senang atau tidak perlu ditunjukkan. Contohnya adalah tipe kepribadian dari plekmatis dan juga melankolis. Mereka suka dipuji mengenai kerapian, dan tipe introvert ini mau diberitahu tentang kesalahannya. Untuk tipe ekstrovert ini, memiliki gaya dialog keluar, mencari orang terlebih dahulu, baru mereka bisa bercerita. Sedangkan tipe introvert ini memiliki gaya dialog ke dalam, mempersiapkan berbagai macam cerita terlebih dahulu, sampai mereka siap, baru mereka bisa menceritakan ke orang lain, dan ke orang-orang yang mereka percaya. Sekian presentasi dan pemaparan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Berikut merupakan sumber atau link yang saya akses untuk menambah literatur untuk resume ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.